Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Lestari, guru informatika di UPTD SMP Negeri 2 Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Video ini akan merangkum perjalanan saya dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis website yang saya beri nama Sipamaca dan bagaimana saya membagikan praktik baik pemanfaatan Sipamaca di dalam kelas. Apa sih itu Sipamaca? Sipamaca diambil dari bahasa Bugis yakni kata maca atau pintar. Hal ini sesuai dengan harapan saya bahwa setelah menggunakan media ajar ini, peserta didik saya akan menjadi lebih cerdas dan pintar dalam memahami materi pembelajaran. Sipamaca sendiri merupakan akronim dari Sistem Pembelajaran Adaptif, Menarik, dan Cepat Akses. Kenapa dikatakan adaptif? Karena media pembelajaran ini dapat menyesuaikan dengan gaya belajar dan kecepatan belajar peserta didik. Dan kenapa dikatakan cepat akses? Karena media ajar ini sudah terintegrasi dengan mesin pencari, sehingga peserta didik cukup mengetikkan kata kunci di web browser untuk mengakses Sipamaca. Saya mengembangkan Sipamaca untuk menjawab situasi keberagaman peserta didik serta keterbatasan waktu di dalam kelas. Adanya Sipamaca dapat membantu peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka masing-masing. Dengan Sipamaca, siswa dapat mengakses materi video pembelajaran, game interaktif, dan latihan interaktif kapan saja dan di mana saja, sehingga memberikan fleksibilitas dalam belajar. Dalam pengembangan Sipamaca, saya mengintegrasikan beberapa platform teknologi. Yang pertama tentunya PMM sebagai sumber inspirasi untuk mencari berbagai praktik baik dan model-model pembelajaran yang telah diterapkan oleh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Yang kedua, saya menggunakan akun Belajar ID yang terintegrasi dengan Gemini AI, Canva for Education, dan juga Google Formulir. Gemini AI saya gunakan untuk mencari referensi asesmen. Kemudian, Google Formulir saya gunakan untuk memberikan asesmen kepada peserta didik, serta Canva for Education untuk membuat aset visual yang dimasukkan ke dalam MPI Sipamaca. Selanjutnya, saya menggunakan pemrograman Visual Scratch untuk membuat game interaktif, lalu menggunakan 3D Flipbook dalam memberikan efek membuka buku di Sipamaca, serta menggunakan WordPress untuk mendesain Sipamaca, dan layoutnya saya menggunakan Elementor. Bagaimana saya mengimplementasikan Sipamaca dalam pembelajaran di kelas? Saya menggunakan model Flip Classroom dan Problem-Based Learning, di mana pada tahap pra-pembelajaran, peserta didik diberikan akses ke Sipamaca untuk mempelajari materi, lalu diberikan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Dalam implementasinya di kelas, saya menggunakan model problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi konten, di mana peserta didik yang tadi telah melakukan asesmen awal dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberikan masalah yang berbeda sesuai dengan level kemampuannya untuk dipecahkan menggunakan teknik berpikir komputasional. Selama proses penyelidikan, mereka dapat mengakses kembali Sipamaca untuk memperdalam konsep bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan teknik berpikir komputasi. Setelah penerapan media ajar ini menggunakan model pembelajaran Flip Classroom dan Problem-Based Learning dengan pendekatan diferensiasi konten, saya cukup merasa puas dengan hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik saya. Saya tidak ingin memanfaatkan Sipamaca sendiri saja. Saya berharap Bapak dan Ibu guru atau bahkan seluruh peserta didik yang berkesempatan menonton video ini dapat memanfaatkan Sipamaca untuk melatih keterampilan berpikir logis, kritis, dan problem solver, di mana keterampilan ini dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih saya membagikan praktik baik Sipamaca baik secara online maupun offline. Saya telah berbagi Sipamaca secara offline di 3 tempat. Yang pertama, di tempat saya mengajar UPTD SMP Negeri 2 Topoyo. Yang kedua, di UPTD SD Impres Tapilina. Dan yang ketiga, di UPTD SD Impres Bayor.
Selanjutnya, saya berbagi melalui beberapa webinar dengan sahabat teknologi dari Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sahabat teknologi Kemendikbudristek tahun 2024 dari berbagai provinsi. Tidak lupa, saya juga memanfaatkan media sosial untuk membagikan praktik baik Sipa Maca yang saat ini telah menjangkau puluhan ribu guru melalui media sosial Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Fatul Zahra. Senang bisa belajar sendiri dulu di rumah. Jadi, saat di kelas, kami bisa langsung melakukan diskusi atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Pritiani. Dengan Sipa Maca, saya bisa belajar kapan saja. Jadi kalau ada materi yang belum paham, bisa diulangi di rumah. Saya sangat terkesan dengan cara Bu Dewi Lestari mengintegrasikan media ajar yang beragam seperti video, gambar, dan permainan dalam sebuah web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga peserta didik kami dapat belajar lebih optimal dan bersemangat. Itulah tadi perjalanan saya mengembangkan, mengimplementasikan, dan berbagi praktik baik Sipa Maca. Semoga menginspirasi dan terima kasih telah menyaksikan. Salam Merdeka Belajar!